Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya bisa membuat video recording untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Di sini saya akan membahas materi mengenai ujian tengah semester mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofitria Ananda Putri, NIM 120160088 dari Prodi Akuntansi Syariah, dan mata kuliah yang diujikan yaitu Islamic Marketing dan Manajemen. Dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Saya mengikuti kuliah melalui Zoom yaitu sebanyak 3 kali. Saya menghadirinya untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan untuk menambah wawasan saya sebagai mahasiswa agar dapat mengetahui tentang pelajaran dan pengajaran Islamic Marketing dan Manajemen dari Bapak Adi SEMM. Saya membaca RPS yang telah diberikan oleh Bapak Adi SEMM yang berisi dari RPS untuk mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yaitu yang pertama dari tata cara kuliah melalui Zoom. Mahasiswa wajib memakai baju berkerah bagi pria dan mahasiswi wajib memakai baju muslimah. Mahasiswa wajib mematikan mic jika tidak berbicara dan diminta menghidupkan mic jika mau berbicara. Kemudian mahasiswa wajib menghidupkan kamera selama perkuliahan. Dan mahasiswa wajib memberi komentar pembuka dan dengan menyampaikan salam, nama, asal, dari mana, dan menyampaikan pendapat mengenai topik yang dibahas. Setelah perkuliahan selesai, mahasiswa memberi komentar penutup dengan menjelaskan apa yang telah dipelajari dan manfaat apa yang diperoleh dari perkuliahan yang diikuti. Tata cara ini selalu dilakukan setiap mengikuti kuliah Islamic Marketing. Untuk topik-topik berikutnya akan diberitahu di grup. Dan tugas terstruktur mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan yaitu wajib membuat video record. Mahasiswa menjelaskan apa yang telah dipelajari, topik perkuliahan, tujuan pembelajaran, menjelaskan isi materi perkuliahan, dan menjelaskan kaitan topik perkuliahan dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari dan apa-apa yang sudah Anda dapatkan dari mempelajari topik perkuliahan tersebut serta manfaat-manfaatnya. Kemudian saya juga membuat video record materi perkuliahan dan sudah ada 5 materi yang sudah saya buat video record. Yang pertama yaitu mengenai konsep pemasaran syariah. Konsep pemasaran syariah adalah sebuah strategis bisnis yang mengarahkan pada proses penawaran sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Kemudian yang pertemuan kedua yaitu tentang makasih syariah yang menjelaskan makasih syariah merupakan bentuk jamak makasat yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah merupakan hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian untuk pertemuan ketiga tentang peran pemasaran dalam Islam, yaitu peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islami dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tersendiri. Kemudian untuk pertemuan keempat yaitu strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil.
Kemudian yang terakhir pertemuan kelima yaitu tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Tabayun merupakan salah satu tradisi umat Islam yang dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah. Tradisi ini digunakan terutama untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Tabayun sangat penting karena mencari kejelasan tentang suatu hal sampai benar-benar jelas keadaannya. Untuk mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, untuk saat ini dalam pertemuan 3 kali di Zoom, saya belum dapat kesempatan untuk menjawab soal-soal diskusi saat melakukan perkuliahan, dan semoga untuk pertemuan selanjutnya saya bisa menjawab soal-soal diskusi yang dipertanyakan oleh Bapak dosen kepada kami mahasiswanya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah bacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Ma'idah ayat 2, sebutkan isi kandungannya, dan jelaskan hubungan kedua surah ini dengan pemasaran. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa zakurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Isi kandungan surah ini adalah menjalankan sholat sejatinya bukanlah sesuatu yang sulit dan tidak memakan banyak waktu. Artinya apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kemudian untuk surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sa'irallahi walal syahral harama walal hadya walal qalaida wala aminal baital haramna yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa iza halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddakum anil masjidil harami an ta'tadu wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullah innallaha syadidul iqab. Isi kandungan surah ini adalah jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan konsep pemasaran dalam Islam, dan apa saja surah yang menjelaskan pemasaran dalam Islam ini. Konsep pemasaran dalam Islam menurut Bukhari Alma dan Doni Junipriyansa, pemasaran Islami adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Surah yang menjelaskan konsep pemasaran dalam Islam yaitu Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isi kandungan surah ini adalah yaitu menjelaskan bahwa umat muslim ketika melakukan ibadah haruslah karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, karena Allah lah yang Maha Pencipta, yang Maha Berkuasa, dan hanya Dialah tempat kembalinya manusia. Dan selanjutnya ada yang mengatakan Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Apakah saya setuju tentang pernyataan ini? Karena saya sebagai seorang muslim tentu saja saya setuju. Karena Islam memiliki peranan yang sangat besar untuk berbisnis dan pemasaran. Karena kita sebagai masyarakat agar dapat memahami
cara berbisnis dengan benar agar terhindar riba dan kesalahan dalam melakukan perdagangan. Maka dari itu, Islam adalah jiwa bagi kita yang melakukan bisnis agar dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujurat ayat 12. Apa hubungan kedua surah ini dengan pemasaran? Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila azalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayaktuba kama alamahullahu falyaktub wal yumlazi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabqas minhu say'a fa in kana allazi alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra wala yabashi syuhada'u iza madu wala tas'amu an taktubuhu shaghiran aw kabiran ila azali Zalikum aqsa'atu indallahi wa aqwamu li syahadati wa adna ala tartabu ila an takuna tijaratan hadiratan tudirunnaha bainakum falaisha alaikum junahun ala taktubuha wa ashhidu iza tabayatum wala yudara katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wa taqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Isi kandungan surah ini adalah, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amantu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Isi kandungan surah ini adalah yaitu larangan tentang bergosip, mengingat dalam keseharian tanpa sadar manusia sering melakukan hal ini, menggunjingkan orang lain menjadi makanan sehari-hari. Kaitannya, kita dilarang menggunjingkan atau berprasangka buruk terhadap orang yang berhutang dan bergosip tentangnya dalam sebuah pemasaran seperti yang dijelaskan oleh surat Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Baqarah ayat 282. Kemudian, apa makasih syariah dalam perdagangan dan pemasaran, dan apa-apa saja surahnya? Yaitu sebagai disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdersnya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan keadaan dan prinsip-prinsip Allah, Quran, dan hadis. Kemudian, hukum tijarah pada prinsipnya adalah mubah, dibolehkan. Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakbatu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba
wa ahlahul bai'a wa harama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Isi kandungan surah ini adalah orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim inkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Si kandungan surah ini adalah larangan untuk saling memakan harta sesama dengan cara batil, tidak benar. Kita diperbolehkan untuk berdagang atas dasar suka sama suka. Larangan untuk membunuh diri kita sendiri. Dan kemudian talaki rukban. Talaki rukban juga disebut sebagai talaki asilai, suatu peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi atau barang dengan cara mencegat orang desa kafilah yang membawa barang dagang hasil pertanian seperti beras, jagung, dan gula sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli terlebih dahulu. Kemudian ada bai najasi, yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Selanjutnya ada tadlis. Tadlis merupakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam yang termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu haram selain zatnya. Yang terakhir ada ihtikar, adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Jual beli goror adalah jual beli yang belum ada wujudnya, barang yang tidak mampu diserah terimakan, dan barang yang memiliki tidak kejelasan dalam jenis maupun sifatnya. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Kemudian peran pemasaran dalam Islam. Islam sangat memberikan perhatian dan sangat berperan dalam pasar. Sebelum membahas tentang peran pemasaran Islam, ada beberapa peranan pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Yang pertama, dalam sektor bisnis, pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Yang kedua, dalam sektor non-profit, pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Dan yang ketiga, dalam sektor internasional, pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islami dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Pengembangan strategi dan rencana pemasaran yaitu keputusan yang diambil oleh seorang manajer pemasaran adalah menyangkut 4 hal, yakni yang pertama penetapan harga, yang kedua produk, yang ketiga distribusi, dan yang keempat promosi. Yang dimana 4 hal tersebut tidak lepas dari pengaruh lingkungan ekstern seperti demografi, kondisi perekonomian, kebudayaan, dan persaingannya. Dan mengapa perusahaan harus melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis? Bisnis perlu beradaptasi dengan lingkungan karena bisnis sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan sangatlah dapat menentukan gagal atau suksesnya sebuah proses bisnis. Maka dari itu sangat penting tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Kemudian surah Quran An-Nisa ayat 49 yang berbunyi, Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzaki man yasya wala yuzallamuna fatila. Isi kandungan surah ini adalah, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Dan kemudian mengapa riset pemasaran dalam Islam
penting untuk dipelajari. Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Kemudian cara saya membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam dan surah-surah pendukungnya. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan hal terpenting untuk menunjang bisnis kita. Karena kepuasan pelanggan berperan penting untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis. Kepuasan pelanggan berpengaruh untuk kelangsungan bisnis. Apakah bisnis yang kita buat bisa berlangsung lama atau kandas di tengah jalan. Apabila konsumen mendapatkan kepuasan dari produk atau jasa yang Anda pasarkan, maka kemungkinan besar konsumen akan terus datang dari masa ke masa. Sebaliknya, jika konsumen tidak merasa puas dengan produk kita, jasa yang kita pasarkan, maka niat konsumen untuk kembali memakai produk kita menjadi tidak jadi ataupun kapok dan tidak ingin kembali ke tempat kita dan memilih pergi ke tempat orang lain. Dan yang harus kita perhatikan itu adalah yang pertama, memberikan perhatian khusus, kemudian ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain, yaitu simbiosis mutualisme, yang artinya sebaiknya sebagai produsen tidak hanya mementingkan keuntungan Anda sendiri, karena pelanggan sekarang sudah semakin cerdas dalam memilih produk yang akan mereka beli. Ada baiknya Anda menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan dan memberikan keuntungan satu sama lain. Yang ketiga, lakukan follow-ups pasca penjualan. Dan yang keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Dan surah yang mendukung pernyataan ini yaitu adalah surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Isi kandungan surah ini adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur pada ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Kemudian selanjutnya ada surah Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Isi kandungan surah ini adalah, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian Allah menjelaskan tentang nasib dari amal kebajikan yang telah diperbuat oleh orang kafir di akhirat nanti, sebab perbuatan baik tidak akan diterima Allah jika pelakunya kafir. Demikian isi video recording untuk ujian tengah semester saya untuk pertemuan ke-8 ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat diterima baik oleh Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan semoga dapat memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dan saya memohon maaf untuk kekurangan yang saya sampaikan dalam video recording ini, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian dari saya ucapkan akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwam thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.